Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumil liqa'illah, amma ba'du. Saya hormati, saya muliakan segenap para alimul ulama, para habaib, Habib Ja'far Shadiq Al-Kaf, Habib Azmi Al-Idrus, dan semua para habaib yang lainnya gak bisa kami sebutkan nama satu persatu. Segenap para kiai, para alim ulama, para asatidz, para sepuh, Ustaz Muhammad dan juga para asatidz yang lainnya, dan majelis gabungan tim muhibbin Maulid Arba'in Tangerang dan DKM Masjid At-Taqwa, majelis Zainul Mustafa dan dari rumah Tahsinku, dan semuanya yang berpartisipasi dalam acara yang penuh dengan keberkahan ini. Insya Allah semoga majelis ini di majelis yang berkah untuk kita semuanya. Niatkan yang bagus, pasal niat yang baik di majelis ini. Kita semuanya adalah niatan untuk mensyiarkan Nabi Muhammad, bukan mensyiarkan yang lain, bukan mensyiarkan apapun, tapi kita semuanya akan mensyiarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Jadi dengan Allah Taala, sebelum saya bicara tentang Sumtul Duror, memang karena ini kan temanya tentang Sumtul Duror, tapi saya juga perlu untuk menyampaikan bahwasanya semua maulid itu bagus. Semua maulid itu bagus. Dan kalau ada yang nanya maulid apa yang terbaik, semua maulid itu terbaik. Kenapa? Karena yang dibahas adalah manusia yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semua majlis bagus. Majlis apa yang terbaik? Majlis yang terbaik adalah majlis yang di situ ngajak orang untuk cinta sama Nabi. Jadi semua majlis yang di situ ngajak orang untuk cinta sama Nabi itu terbaik berarti. Makanya antara majlis kita sebenarnya tidak perlu untuk saling Anda ngikuti apa yang Anda pilih. Saya maunya maulid ini, saya pegang maulid ini, silakan, ada masalah, tapi jangan pernah ada unsur sampai mengecilkan maulid yang lainnya. Ada yang sudah ikut di satu majlis, silahkan pegang majlis Anda, ikuti guru-guru Anda, tapi jangan sampai Anda mengecilkan majlis yang lainnya. Kenapa? Karena ketika yang kita pandang itu Nabi Muhammad, maka semua maulid dan semua majlis itu sebetulnya sama. Hanya saja ada wasilah-wasilah yang kita pilih dan tujuannya pun juga sama, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala, dan di antara maulid yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah Maulid Sumtul Duror, karya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi kalau bicara tentang Sumtul Duror, saya perlu menjelaskan ada beberapa poin tersendiri ya. Jelas yang pertama dari poin muallifnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu sendiri. Habib Ali itu seorang ulama, seorang yang saleh, keturunan dari orang yang saleh. Ayah beliau Habib Muhammad bin Husain dan Ali bin Muhammad bin Husain. Habib Muhammad bin Husain ini seorang mufti. Mufti ada di Haramain Asy-Syarifain. Seorang mufti. Ibunya wanita yang salehah. Punya Habib Ali ini. Punya wanita yang salehah. Kalau Anda pengen tahu cerita sejarah Habib Ali yang detail, gimana orang tua beliau dan sebagainya, ya silahkan cari di YouTube Ustadz Muhammad Al-Habsyi. Promosi dikit-dikit berarti. Itu jangan lupa subscribe ya. Bertanda biar gak ngantuk ini ya. Gak ngantuk. Terus kemudian pencet apa? Loncengnya. Pencet loncengnya, kalau gak loncengnya TV-nya yang dipencet atau HP-nya. Jadi nanti di situ ada. Jadi saya nggak perlu tinggal lihat ada di YouTube. Jadi harus modal kuota juga ya. Dan cuma modal gratisan aja. Itu. Jadi orang soleh, Habib Ali ini dari kecil memang hidupnya ilmu, cari ilmu. Maghfir ilmi wa taqwa
zamani. Saja dalam qasidahnya mengatakan waktu-waktu itu berlalu untuk ilmu dan takwa. Sampai akhirnya usia beliau itu belum genap 20 tahun. Ketika beliau itu berziarah ke makam Rasulullah SAW, maka beliau mendapatkan satu kejadian yang nyata, yaitu beliau berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan berjalan. Ini orang-orang mungkin banyak yang bingung ini. Oh, gimana Nabi sudah wafat kok orang bisa jumpa Nabi dalam keadaan terjaga? Seandainya Nabi gak pernah menjelaskan, saya juga bingung. Tapi Nabi udah pernah jelasin, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadha. Barang siapa yang melihatku dalam keadaan tidurnya, maksudnya dia mimpi berjumpa dengan aku, maka nanti dia akan menyaksikanku dalam keadaan terjaga. Dalam keadaan terjaga. Kalau pernah mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad, pasti akan menyaksikan Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga. Kapan itu di dunia ini? Ada yang bilang itu terjaga maksudnya ya foto, tapi nanti itu di akhirat. Kalau di akhirat jangan tunggu yang mimpi, semuanya akan bisa lihat Nabi. Tapi kalau di dunia ini ada orang yang pernah mimpi dan nanti akan bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terjaga. Artinya apa? Perjumpaan yaqadhatan secara terjaga dengan Nabi Muhammad SAW itu adalah sesuatu hal yang mungkin berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Ini usia belum genap 20 tahun udah langsung berjumpa dengan Nabi. Akhirnya dari beliau tuh tinggal di satu tempat, beda tempatnya sampai beliau sempat tinggal di Mekah. Akhirnya beliau tinggal di Seoul. Habis itu waktu untuk ngajari umat dan lain sebagainya. Sampai akhirnya Simtud Duror itu beliau apa itu buat maulid dulu, punya rutinan maulid. Ketika itu setiap Kamis akhir Rabiul Awal. Setiap Kamis akhir Rabiul Awal. Kalau di Jakarta di Kuitang. Nah, ini di Kuitang itu nyambung dengan yang tempatnya Habib Ali Al-Habsyi. Dia makanya kalau bisa saya ajak yang dari Solo hadir ke Kuitang kok. Masa sama-sama Jakarta hadir berat kan, aneh ini. Jadi Madrasah Habib Ali itu beliau buat ada di rumah itu awal tempatnya dulu kecil. Ternyata Habib Ali kata, saya pertama kali buat maulid itu saya nggak punya uang, tapi semua orang saya punya itu semua saya pakai untuk menghormat tamu ketika acara maulid nanti. Ada terus berjalan sampai acara agenda maulid tahunan Habib Ali itu yang hadir jumlahnya 50.000 orang. Zaman itu ya, nggak ada sosmed, nggak ada pengumuman, nggak ada transportasi yang cukup. Dari 50.000 orang hadir, bahkan warga kota Seoul tempat Habib Ali tinggal itu jumlahnya dikit. Ada pernah ke Yaman, kota Seoul itu kota kecil. Jumlah warga nggak banyak, sekarang aja nggak banyak, apalagi 140 sampai 30 tahun yang lalu. Sekarang aja tuh warga nggak banyak, apalagi ratusan tahun yang lalu, dikit warganya. Itu kurang lebih yang hadir maulidnya Habib Ali mungkin beberapa kali lipat dari jumlah warganya. Warga kota itu beberapa kali lipat. Dan semuanya orang mengikuti majelis maulid Habib Ali setiap hari Kamis terakhir Rabiul Awal. Di usia beliau 5 tahun atau 4 tahun sebelum wafatnya, barulah Habib Ali itu menulis Maulid Simtud Duror. Nah, Simtud Duror itu bukan dikarang sama Habib Ali pakai mikir begitu, kayak orang buat sastra atau kayak Anda mau buat captionnya Instagram gitu. Buat story ini tulisnya enaknya apa ya? Nggak begitu. Simtud Duror itu ngalir. Jadi Habib Ali itu masih duduk, anaknya putranya bernama Muhammad datang. Kemudian kata putranya, kalau mau buat maulid ini saya tulis, kalau mau. Akhirnya langsung spontan. Ya Rabbi sholli ala Muhammad madza hafil ufki nuru kaukab. Ya Rabbi sholli terus.
Alhamdulillah tapi sultan Allah tuhibbul hara itu nggak pakai mikir Alhamdulillahil qawi itu apa ya? As-sultan Allah nggak pakai mikir begitu. Dia memang spontan. Makanya dia seakan-akan dia spontan gini, malah ngomong terus sampai berhenti. Itu sudah berhenti ya, nggak mau dipaksa. Karena kalau dipaksa nanti udah maksakan diri bukan natural, udah nggak mau hebat. Anda perlu tahu, ulama dulu tuh ikhlasnya itu luar biasa. Pernah tahu kitab tahwil dipakai di pondok-pondok? Jurumiyah itu memang redaksi agama itu dari daerah judul dan sebagainya. Ada yang mengatakan itu kitab atau mungkin kita lihat dan juga kitab yang lainnya itu kitab jurumiyah karena itu dari kata jarofilmiyah, mengalir di air. Ketika kitab tahwil itu selesai dibuat, dikasih pemberat dilemparkan ke laut. Kalau hilang ya udah berarti ikhlas, kalau nggak hilang berarti ikhlas. Ternyata dilihat beberapa hari kemudian ternyata masih ada, berarti ikhlas. Jadi dulu seperti itu. Habib Abdullah bin Alawil Haddad yang sering kita baca qasidahnya, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, itu kan sering kita baca. Itu beliau kalau buat qasidah itu ditunggu seminggu nggak boleh tulis. Kalau seminggu masih ingat berarti ikhlas baru beliau tulis. Seminggu lupa nggak beliau tulis. Jadi orang itu ikhlas. Jadi memang maunya spontanitas. Jadi nggak mikir ini jadinya bagus atau gimana, nggak mikir, ini spontanitas saja. Beliau langsung ngomong spontanitas sampai terputus. Udah ya nggak masalah lagi. Ada teman-teman yang kedua. Lanjut. Terus natural ngomong sampai keputus selesai. Sampai tiga kali barulah komplain mulai sebelum dulu. Belum ada fasal-fasal dulu ya. Dulu tuh lurus gitu aja, tak ada apa-apa. Jadi tak terpisah dengan fasal dulu itu. Awal seperti itu. Yang membedakan antara fasal ini tuh itu benar-benar Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi, putranya Habib Ali Al-Habsyi. Setelah itu masuk ke ini, bukan terus Habib Ali terus, ayo kita viralkan kita. Sekarang kan Masya Allah, viral aja pakai disetting sekarang itu. Ayo kita viralkan, ayo kita kan begitu. Nah ini masuk ke itu, untuk jadi apa? Baca dengan murid-muridnya. Muridnya baca di sini, dari situ, ke sini, terus gitu. Ya, apa? Di tempat murid-muridnya begitu. Jadi nggak pengen, udah kasih tau ada semua ada semua turun, nggak pakai begitu. Jadi yang nonton aja muridnya diajak baca. Jadi perkara muridnya, misalkan membaca murid yang lain nggak ada masalah. Ada muridnya nggak mau baca semua turun, oke, nggak ada masalah. Nggak ada problem. Jadi dulu tuh memang untuk Nabi Muhammad, nggak ada untuk kepentingan pribadi dulu tuh. Jadi mereka murid-muridnya lah. Ada satu murid Habib Ali, saya lupa namanya, marganya Al-Bar. Dia mau ke makam Nabi Rasulullah, itu mau ziarah. Lalu bawain murid, coba baca di sana. Bawa murid dibaca di depan makam Nabi Rasulullah. Ketika baca ngantuk itu terus sampai selesai langsung tidurnya. Tidurnya menyaksikan Nabi Muhammad SAW dari kubur, diambil kitab maulidnya dibaca dari awal sampai akhir. Setelah itu dikasihkan maksudnya suruh pegang maulid ini. Harus saya tahu alhamdulillah ada bisyarah dari Nabi Muhammad SAW. Senang cara dari Rasulullah SAW. Karena berarti baru mengatakan maulid ini memang saya tulis tujuannya apa? Karena untuk menjadikan generasi yang mutaakhir itu nggak tertinggal jauh dengan generasi mutaqaddimin. Jadi amalnya orang zaman akhir, amalnya orang zaman now itu kan nggak sama dengan zaman old. Zaman dulu sama zaman sekarang. Karena kan beda, orang-orang dulu tuh amalnya Masya Allah luar biasa. Zaman sekarang amalnya tahu sendiri lah, kurang lebih kan ya gitu-gitu aja ya.
biar nggak tertinggal jauh amalnya, maka kami kata beliau, saya buat duran ini. Saya nggak ada niatan apa-apa, saya cuma kepengen dengan maulid ini mereka bisa cinta sama Nabi dan juga dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Itu akhirnya dari situlah tanpa dikondisional seperti itu sampai di zaman Habib Ali aja Simtud Duron itu udah dibaca di Afrika, di kota Lamu itu asal daerah Kenya. Daerah Kenya nggak salah. Ada mau ngecek di Google nggak apa-apa? Coba dicek. Yang internetnya nggak lemot ya. Ada lemot nggak usah ngecek, ngapain? Buang waktu. Lamu itu di daerah Kenya nggak salah. Coba cek dulu ya nanti. Jadi daerahnya itu ada Sayyid. Nah, marganya di zaman Nulai. Dan itu dakwah di sana. Ketika tahu Simtud Duron, dibaca di sana. Orang semua. Orang semua orang hadir dan sebagainya. Sampai akhirnya suatu ketika Majelis Maulid itu pernah terjadi satu karamah yang luar biasa. Kalau istilah bahasa Majelis Maulid itu kan ini ada dupa begitu kan? Ada dupa, ada wangi-wangian gitu. Ada wangi-wangian gitu kan di edarkan oleh biar semuanya yang hadir itu dan dapat. Saya kan seperti itu. Karena mungkin ada yang dupa itu gede nanti asik kipas dan semuanya dapat aroma wanginya. Nah, kalau di Afrika itu dulu nggak begitu. Tahu nggak pada ada air kembang nanti di percikan begitu. Itu dulu caranya begitu. Ya, ini. Daerah Kenya, Lamu itu daerah Kenya, di Kenya dulu. Daerah kota Lamu di daerah Kenya. Jadi kalau dari bandara sini ada nggak pesawat yang sana? Nggak ada. Oh transit ada. Orang bandara ngerti, saya mah transit dulu nanti bisa sampai ke Kenya insya Allah ya. Tapi sekarang itu masih ada. Dulu baca malah keluar, ramai saya pernah lihat video gitu. Ramai. Dan baca malah juga daerah Afrika itu unik. Suaranya enak-enak. Nggak ada yang lihat kitab apalan semuanya. Ini apalan semuanya tuh. Semuanya. Maaf, karena pakai di sawer juga. Nah, ada tradisi sana begitu. Karena bacanya nggak di sawer ya, asik dulu itu gitu. Jadi beliau ada suaranya enak, beda-beda ada ke Afrika sana. Tapi nggak jadi bisa pulang apa ada ya. Itu unik kondisi berapa orang itu sebelum ada di Afrika. Akhirnya di tempat itu jadi mereka kembali dipercik-percikan. Percikan gitu, nanti lagi dimasukin percikan. Nah biasanya kan ada dua botol itu, satu botolnya habis, satu ditaruh tangannya, satu pakai botol yang satunya begitu. Subhanallah begitu botol yang pertama habis, botol yang kedua sudah habis, terus botol yang pertama kita ada isinya mas ya, ada isinya full. Sampai yang pertama lagi yang kedua, yang awalnya habis full lagi. Sampai semua yang nanti dapat percikan air kembali gitu. Itu terjadi itu di zamannya Habib Ali bin Muhammad Hashim. Tuh salah satu khususnya daripada Maulid Simtud seperti itu. Sampai akhirnya meninggal Habib Ali bin Muhammad Hashim. Memang terus sejarahnya gimana kok pernah ada di Indonesia. Jadi dulu Habib Ali itu punya seorang murid, sahabat dan murid Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi yang makamnya di Ampel Gubah, Surabaya. Itu pernah majelis maulidnya Habib Ali itu difitnah. Jadi Habib Ali itu karena yang datang terlalu banyak. Ketika itu Habib Ali difitnah seperti akan kudeta. Ya orang itu sama Sultan. Ini ahli-ahli jadi dari loh. Ini yang datang pengajiannya dia sama rakyat pun banyak datang pengajiannya dia. Dia kalau mau kudeta kamu gampang loh nanti hati-hati harus dipedut. Nah, akhirnya ketika itu raja yang berkuasa di saat itu termakan fitnah itu. Dan fitnah itu akhirnya tidak boleh suruh meniadakan acara maulid. Itu diadakan itu selama 4 tahun. Dengan selama
Pada jadi itu mungkin ada fase antara sentuh dura atau sebelum sentuh dura itu. Jadi waktu itu seperti dikatakan dikat selama 4 tahun nanti. Ya balik deh, begitu dilarang, nggak ada masalah. Gak ada boleh buat di rumahnya, gak ketarik, boleh tarik kontak tetapnya. Itu orang banyak ke sana. Mereka sampai akhirnya setelah sekian lama semuanya tahu ini difitnah ini orang. Ini orang baik dilarang. Berarti ini punya umat lebih banyak daripada rakyatnya raja. Jadi pemimpinnya itu sultannya setelah umatnya hebat atau pengajarnya ini banyak umatnya hebat. Kalau mau ngelawan kan bisa. Ini nggak melawan, habis itu ya gitu aja. Akhirnya kita sentuh, jangan-jangan yang benar ini. Yang benar dia nggak begitu orangnya. Di sini lagi. Di sini lagi sama sultan ketika itu di sini lagi sultan datang boleh saya boleh buat lagi Maulid akhir Khamis itu. Ketika masa ditiadakan itu balik ya mengatakan pada murid Muhammad bin Habsyi itu bisa dijawab surat untuk buat akhir Khamis ada di Jawa. Awalnya di Jatiwangi, setelah itu ada di Bogor. Akhirnya saya itu singkat cerita sampai ke Habib Ali bin Keramat Al-Habsyi Kuitang. Ada dibuat di Kuitang Jakarta setiap Kamis terakhir Rabiul Awal. Terus berlanjut tulis untuk dulu. Masya Allah memang saya kan sering ketemu sama orang yang suka memakai sentuh duror. Masya Allah nanti malah banyak berkahnya luar biasa. Maulid berkahnya banyak luar biasa. Dan memang ini maulid saya pernah dengar salah satu guru saya itu cerita langsung sama saya. Jadi dia punya teman, jadi dia bukan saksi hidup tapi dia dengar dari pelaku sendiri, pelaku sejarah itu sendiri. Jadi dulu ada salah seorang santri diutus sama gurunya untuk dakwah di satu pedalaman. Nama pedalaman, nama suku nggak akan saya sebut. Nanti bahaya nanti. UITE. Sekarang harus hati-hati. Orang mau masalah harus berhati-hati. Dia di satu pedalaman. Di sana dakwah, buka majelis ini dan sebagainya. Alhamdulillah, nggak ada yang mau datang. 1, 2 nggak ada datang. Nggak isi koma datang orang. Nggak ada yang tanggung warga. Akhirnya dia ingat, kok buntu ya gerakan dakwah saya ini ya. Akhirnya dia ingat, dulu di dekat tempat ada Maulid Sentuh Duror, enak buka Maulid Sentuh Duror, baca Maulid Sentuh Duror. Subhanallah magnetnya ini beda. Orang satu persatu datang, sampai akhirnya di antara pernah satu majelis di tengah-tengah maulid datang orang penampilannya serem, tapi nggak masuk di luar. Sekarang semua lihat orang ini takut. Penampilannya serem ngeri. Nah itu tanya, kamu dari mana? Dari situ. Ini majelis diadakan setiap apa? Setiap ini. Apa nih? Karena majelis ya, arti majelis. Ini acara apa? Acara Maulid Nabi. Diadakan terus ya setiap ini. Ini orang lain datang lagi orang ini. Ternyata itu kepala suku orang yang paling sakti di situ. Kenapa kok datang? Karena dia mencium ada aura yang baik begitu tadi. Masa dia nggak ngerti si Arab Muslim apa dia nggak ngerti. Nah, saat itu agamanya belum Islam dia. Di marhaban dia orang berdiri, dia orang duduk, ada qasidah nggak ngerti. Cuma auranya ini aura yang menimbulkan ketenangan. Nanti lihat masuk Islam begitu bahasa semua masuk Islam. Nah sekarang daerah ini makmur. Kaum muslimin ada di mana-mana, ada dakwah, bahkan masalahnya Malaysia itu dulu. Malaysia itu dulu. Ini kisah nyata. Cuma nama daerah, nama pedalaman, nama sukunya itu nggak ada saya sebut. Tapi saya dengar, guru saya ini dengar langsung dari pelaku saya itu. Orang yang ingin berhasil berubah itu guru saya dengar langsung.
Jadi memang maulid apapun juga berkah sebenarnya. Tapi yang kita pasti adalah maulid sultan. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala. Sekarang dari jam juga, jam 10 gitu. Jam 10 kurang 10 menit. Anda udah duduk dari maghrib ya? Nah, berarti wajah-wajah udah kelelahan semuanya ini. Misalnya saya tambah lagi, dikit, tenang aja. Sebelum Anda capek, saya pasti sudah capek dulu ya. Karena Anda cuma dengerin saya yang ngomong. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala. Jadi sebetulnya ini memang akhirnya sampai ke Nusantara ini dibaca oleh para habaib, dibaca juga oleh para kiai, akhirnya sampai tersebar. Seiring dengan berjalannya waktu tentu pada sebetulnya ini menimbulkan hal-hal yang positif ada di masyarakat, seperti itu ada di mana-mana. Namun juga ada hal-hal yang perlu digarisbawahi. Maksudnya jadikan majelis maulid itu jangan hanya sekedar hiburan atau tontonan. Sebenarnya fungsi awalnya majelis maulid itu ini majelis kerinduan. Misalnya kan enggak, ya orang ada hajatan sambil tunggu waktu baca maulid, biasanya begitu. Anda, jadi ini majelis kerinduan, jadi bukan sekedar hiburan atau tontonan, itu majelis kerinduan, majelis maulid ini. Tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antaranya tata cara baca maulid sebetulnya. Saya memang bukan orang yang dikit-dikit ini jasa enggak. Saya enggak begitu dan keluarga kita pun juga enggak begitu. Dari Habib Anis pun juga enggak begitu. Namun yang kita tekankan, memang sebetulnya ini silahkan Anda baca enggak harus dapat ijazah. Yang penting cara baca Anda benar. Maaf, kalau ada orang sudah dapat ijazah dari ini. 10 orang ngasih ijazah dia, tapi cara bacanya keliru. Gak ada gunanya. Yang penting adalah Anda bisa membaca maulid sebetulnya ini dengan cara yang diridhoi oleh mu'alifnya. Di situ sumber berkahnya. Kalau ada orang kita baris begitu, saya bilang yang sekedar baca sampai buat kira-kira pintar mana tuh? Yang nulis atau yang baca kira-kira lebih pintar mana? Yang nulis dong, makanya tinggal turun aja. Jadi sebetulnya itu baca awal tawasul ya. Tawasul terserah. Tawasul kemana terserah. Kita tawasul dulu. Anda diangkat surah Al-Fatihah kepada sahabat Nabi Muhammad SAW, kepada para Allah Solihin, orang tua Anda, ulama yang dari sekitar Anda. Begitu. Oleh seperti itu tawasul. Setelah tawasul, dan setelah itu baca ya Rabbi sholli ala Muhammad. Kalau di bulan Rabiul Awal itu yang dibaca ya Rabbi sholli ala Muhammad malaha fil ufqi nuru kaukab. Itu kalau Rabiul Awal. Kalau setelah Rabiul Awal maka yang dibaca ya Rabbi sholli ala Muhammad asyrafi badrin fil kauni asyraq. Begitu ya. Jadi kalau Rabiul Awal baru malaha fil ufqi nuru kaukab, tapi kalau setelah itu asyrafi badrin fil kauni asyraq. Itu baca Al-Quran di inna fatahna laka fathan mubina laqad ja'akum rasulun min anfusikum balik innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kita baca. Harus kalau Anda sebagai kita kan sudah ada ayat-ayatnya kan? Nah, nggak harus yang seperti yang ada di situ, tapi boleh dipotong-potong juga tidak masalah. Setelah itu dari fasal pertama sampai ke 7 mahalul qiyam jangan ada yang nggak dibaca. Ini deh. Dari pasal pertama alhamdulillahil qawiyyu sultanu al-wadhihi burhanun sampai nanti fahina korban jangan ada yang enggak dibaca. Baca semuanya. Perkara diseling-selingin qasidah enggak apa-apa. Tapi saya tuh dakwahnya di tempat orang awam, senangnya sama banyak qasidah. Silakan tapi pasal pertama baca, 2 baca ada seling qasidah. 3 baca, 4 baca, 5 baca selingin qasidah, 6, 7 nanti 1 sudah mahal qiyam. Tidak apa-apa, selingin qasidah boleh. Tapi Anda baca semuanya, jangan ada yang terlompat. Kenapa? Itu pasal penting. Itu nggak boleh dipotong yang situ. Diselingin qasidah apa dipotong? Jangan.
Setelah mahalul qiyam harus nggak boleh nggak. Kalau nggak melakukan ini berarti sebut durane kasar. Baca wahina barosa. Kisah mulai itu di situ. Wahina barosa sallallahu alaihi wasallam nabi barosa rafi antar minas sama. Mungkin bidzalika rafa'ila anna law syarafan 'alamatuhu wa sama. Ketika Nabi Sallallahu itu muncul, para sahabat itu dapat apa? Pandangannya ke arah langit. Seakan-akan menunjukkan ketinggian derajat yang luar biasa. Berapa di langit? Ulida maktunan makhulan maktu'as surah. Lahir, udah dihitan, udah pakai selak, tali pusat udah terputus. Ini bagian inti maulidnya. Jangan nggak dibaca. Jangan nggak dibaca. Setelah itu baru wala qadit tasawwur. Kalau ditanya wahina sama wala qadit penting mana? Lebih penting wahinanya sebetulnya. Wahina yaitu wala qadit tasawwur. Kalau yang dipotong ya, kalau mau dibaca untuk apa? Wahina baroza itu cuma innahu satu fanasya satu terus sampai wala qadit tasawwur. Monggo silakan. Kalau mau dipotong ya dapat dari wahina ke wala qadit tasawwur. Setelah itu baca diselingin qasidah boleh, tapi fase yang saya sebutkan tadi berarti ada 10 fase. Pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fase ke-8 dan masuk fase ke-14. Setelah itu ada 10 itu yang wajib dibaca. Diseling-selingin sama qasidah nggak ada masalah. Nggak apa-apa. Qasidah boleh. Tapi jangan dibaca. Kenapa? Ini mau lihat per hurufnya, per lafadznya udah disaksikan keberkahannya sama Nabi. Udah ada ulama yang minta tapi baca itu. Nah, kalau Anda potong itu, Anda ganti itu pasal-pasal yang istimewa itu dengan qasidah, mohon maaf, qasidah yang Anda baca udah disaksikan sama Nabi, kalau udah berkah. Kadang-kadang pengarangnya sama, Anda itu juga nggak ngerti itu. Isinya bagus, betul, arti bagus, saya setuju. Tapi apakah sudah dapat isyarat gitu dari Nabi Muhammad SAW itu ini akan jadi satu kalimat yang makbul? Belum. Anda baca udah pasti yang menandakan itu sudah ada isyarat dari Rasulullah SAW gitu. Tetap mau disebut qasidah boleh, tapi fasenya tadi itu tetap harus dibaca. Paham ya? Tetap harus dibaca gitu. Itu nama cara baca Mulsikuduron yang benar itu begitu. Jadi langsung silahkan kalau mau jelasin qasidah nggak ada masalah, tapi tetap harus dibaca semuanya tadi itu ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Dan juga mahal kiam juga jangan dipotong. Ada mahal kiam udah pada capek ganti. Asyrakul badru alaina wa tabal badru tamami faqsi ma ra'ana min iraqali fil ulaq. Itu ganti yang pendek-pendek jangan lepas. Asyrakul baca semuanya setelah itu nanti. Buat mati soal itu yang khusyuk, yang hudur nanti mati semuanya. Mati itu pakai hati bermanis, mati situ lebih berkah. Yang dilihat sama orang yang hadir harus kena. Ada yang mati semuanya penantun harus rapi. Aroma yang harum, jadi bau rokok, ada depannya gitu, mantap gitu ya. Ada aromaterapi gitu. Masa majelis maulid baunya sama pasar sama, baunya sama tongkrongan warung sama. Gak boleh begitu dong. Aromanya harum, tapi yang didengar juga sound sistemnya juga bagus. Ada majelis maulid yang ada yang dimakan, yang dimakan juga enak. Yang dimakan ternyata apa? Marning udah melempem ternyata. Dan yang makannya aja punya. Dari Rasulullah Muhammad sampai doa selesai ternyata. Itu, hadirin dimuliakan Allah Taala. Akan itu tata cara macam disebut doa. Saya memang malam ini saya nggak ngasih ijazah ya, karena memang kita nggak diperintahkan untuk mengajarkan kultur dengan cara untuk menyebarkan itu enggak. Tapi dengan cara ngajari orang cara baca mulut yang benar gitu. Ini tugas kita begitu. Dan
Jadi dan sudah di besar maklum dan panik saya waktu tadi saya kasih izin. Ada semuanya saya kasih izin untuk mengamalkan majelis fikih dulu. Namun silakan praktekkan. Setelah itu nanti Anda baca sebagaimana saya ajarkan tadi. Kalau memang Anda punya majelis silakan. Silakan. Kalau kan ada yang mempertanyakan juga ini. Ada yang mempertanyakan juga hadis Faslul Qur'an. Mungkin yang ada akademisi, saya tentang saya itu nggak apa ya. Nah, jadi ini Allah Ta'ala memang ada apa? Hadis ya. Karena saya sampai lupa. Memang saya ada panggilan ingatannya dia. Bisa membuat orang lupa. Fly. Kemudian Allah Ta'ala di Faslul Qur'an itu kan ada hadis. Nabi Rasulullah itu ditanya sama sahabat Jabir, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla asy-syai'. Qala ya Jabir inna Allah khalaqa kulla syai'in wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi. Jabir tanya kepada Rasulullah, apa sih yang pertama kali Allah ciptakan dari di muka bumi ini? Maka ketika itu Nabi SAW menjawab, yang pertama kali Allah ciptakan di muka bumi ini adalah cahaya di Nabi Muhammad SAW. Diciptakan dari Nabi dari nur kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Di kitab Musannaf Abdul Razzaq yang sekarang beredar hadis itu ada. Akhirnya sebagian kalangan itu yang berkata jangan-jangan hadis palsu itu. Ada begitu itu hadis palsu dan lain sebagainya. Siapa kan nggak boleh hadis palsu karena hadis kan nggak mungkin. Subhanallah, diteliti sama salah seorang dokter, muridnya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Teliti sampai karena Ustaz Abdul Razak ini As-San'ani dari San'a, Yaman. Beliau dari Mesir keliling sampai ke Yaman cari kitab aslinya, ternyata ada kitab tulisan tangan zaman dulu. Ustaz Abdul Razak di situ hadis Jabir itu. Ada di foto, di scan, maksud bukunya dia buat buku Al-Juz'ul Maf'ud Minal Musannaf Abdul Razak. Bagian yang hilang daripada juz pertama Musannaf Abdul Razak. Ada sanadnya di hadis komplit dari Abdul Razak sampai kepada Jabir, sampai kepada jawaban daripada Nabi Muhammad SAW. Artinya memang ini bukan perkara iman, yang nggak sependapat dengan kita pun. Tidak kita hukumi kufur, apalagi sampai fasik, enggak. Sampai murtad, enggak. Saya berkeyakinan ciptaan Allah yang pertama kali itu Nabi Muhammad SAW, nurnya Nabi Muhammad. Itu berdasarkan hadis yang ada dalam kitab Maulid sebelumnya. Kadang orang mau mempertanyakan itu. Mulai dari sudah kita jawab ya. Tidak ada mungkin dengan akademisi buat tesis tentang dulu mempertanyakan itu tadi jawabannya kurang seperti itu. Mungkin bisa kami sampaikan. Dan insya Allah majelis yang berkah untuk kita semuanya. Siapa pun yang hadir yang ada di tempat ini, sebagai punya majelis, jadinya majelis yang berkah insya Allah. Dan majelis itu sebagai wasilah kita semuanya. Wasilah kita semuanya untuk kita semuanya bisa jadi orang yang dekat dengan Allah Taala dan juga dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sirtu durur ini tersebarnya, memang ingat juga tersebarnya karena memang ketika Habib Ali baca Maulid ketika itu banyak orang mendapatkan bisyarah kabar gembira. Ada yang mulai dari majelis malamnya mimpi ketemu Nabi Muhammad. Ada yang punya utang, pulang utang yang lunas. Macam-macam aja. Utang banyak bener ya. Wajah-wajah penuh utang kelihatan. Dan semua utang yang lunas insyaallah. Minyak keras kan? Dan didoain masuk surga, mau didoain utang lunas lebih keras utang lunas kadang-kadang. Kalau di sana, kalau di sini sama ya. Itu memang ada saksi-saksi hidupnya seperti itu.
Tapi bukan karena Habib Ali itu memang punya tim untuk pemviralan Sentul Duror, nggak ada. Tapi memang akhirnya memang ini maulid muncul dari akhir zaman karamatan mutakhir Habib Ali sebagai kemudian untuk kita semua hidup di akhir zaman. Dengan kita baca maulid Sentul Duror, insya Allah kita semua menjadi orang yang dipandang dengan pandangan khusus oleh Nabi Muhammad. Jadi orang yang mencintai dan juga dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang bisa kami sampaikan. Doa maulid. Saya bacakan doa maulid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malil a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa dhamma nadhama al-fikr min arabil safil Muhammadiyyati uquda. Tawajjahtu lillahi mutawassil bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sayfihi mashkuran wa fi'li fihi mahmuda. Wa yaktuba 'amali fil a'malil maqbula. وتوجهي في التوجهات الخالصة وسلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا، وعلى باب عزته تحط الرحال فتشاء منه الفيضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن القرب والمظهر قاسم بيتك في عبادك وساجد وإرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكنتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وكيل المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائل بما سبق وعمل بما أمر، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وظهر وظاهر عما بركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأخواتنا ووالدينا وجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وآخر النظر في جميع الأطار منشورا، ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا وسورا، واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وشرمتك على عبادك المؤمنين اجمعين شر المتقين والظالمين، وفي العدل بولد الحكيم في جميع النواحي والأقطار، ويكن بتأييد من عندك ونصرنا المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الخاسرين من جميع البلايا
بالفرج المكين من الذنوب والخطايا وأجرنا في العمل بتدريسك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختمنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب إلى سام الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منصوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Ya Rabb taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi faj'al mustama'ana wa yatawassul khitami wa aqina ma qad sa'alna min a'da'ika al-jisami wa akrim arwahana bi khairana wa bi idhni mutara'ana min salatin wa salami walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Habib Muhammad bin Hussein bin Anis Al-Habsyi. Semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan tentang kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para hadirin dan hadirat yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan kita diberikan semangat untuk ikut senantiasa ikut maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan di antara kita selepas mengikuti kajian kitab maulid Siftu Durar juga ada yang lunas tapi hutangnya bagi ya. Ada yang bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, acara selanjutnya yaitu pengumuman insya Allah pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 akan ada kajian subuh oleh Habib Bagir bin Yahya. Insya Allah pada subuh bagi jamaah yang sudah hadir bisa untuk hadir kembali pada hari Sabtu yang akan datang tanggal 25 ya. Baik, mungkin itu saja yang